Toksiknya itu disembuhin dulu, kalau Ah, bisa, gitu. Karena kalau toksiknya nggak disembuhin, mau dia tetap nikah, mau dia bercerai, itu emang nggak sembuh. Jadi oke. dia bahkan bisa menularkan toksik itu kepada Mhm. orang lain yang bukan dalam perkawinan mereka. Bisa di dalam pekerjaannya, di kantornya, bisa dalam hidup bertetangga, gitu. Itu akan tetap muncul toksiknya Mhm. itu, gitu. Jadi ini bukan tentang kita masih di dalam pernikahan atau enggak sih, Mhm. gitu. Tapi isu kamu tuh apa? Kelarin Mmm. dong isunya. Tapi yang lebih berdampak sama anak apa? Orang tuanya bercerai atau orang tuanya bertahan tapi di rumah toksik? Dua-duanya berdampak sih. Oh ya? Iya ya? Gitu, Oh. unfortunately dua-duanya berdampak dan berdampak besar Mhm. dan seringkali dampaknya negatif, gitu. Jadi, Mhm. kalau bisa sih memang untuk, sebelum jadi orang tua, itu jadilah orang dewasa dulu, gitu ya. Karena kadang-kadang tuh, immature parents gitu, orang tua yang nggak mateng, itu Mhm. sebetulnya, orang tua yang tidak dewasa, gitu ya. Sehingga justru dia banyak nuntut dari anaknya misalnya gitu ya, terus banyak melukai anaknya dengan kata-kata dia, dengan perlakuan dia gitu dan lain Mhm. sebagainya gitu. Nah, Mhm. dan pasti kalau nggak pasti sih ya, tapi maksudnya besar sekali kemungkinannya kalau dia adalah seorang yang immature tadi, yang nggak mateng tadi, ya dia juga akan punya perkawinan yang tidak bahagia, Mhm. gitu. Jadi ya balik sih gitu ya, Mhm. ya sembuhkan dulu gitu dirimu, sembuhkan perkawinanmu, maka itu semua yang lain akan mengikuti Mhm. sebetulnya. Dalam pernikahan itu kan maksudnya, fasenya naik turun ya? Mhm, Maksudnya kayak tadi Mbak Nina bilang yang 5 tahun pertama tuh kebanyakan memang lagi ada problem karena lagi penyesuaian penyesuaian, gitu. mhm, Gimana caranya kita membedakan antara fase memang normal dalam pernikahan kayak mhm naik mhm, turun mhm, biasa, mhm. atau fase di mana emang hubungannya udah nggak sehat lagi? Jadi gini, untuk semua jenis perkawinan yang paling bahagia sekalipun pasti ada pertengkaran besar, Mhm. gitu ya. Pasti ada yang, ngambek-ngambekan juga gitu Mhm. ya, ada juga yang, berantem gitu ya, bahkan sampai teriak-teriakan bisa saja itu terjadi dalam perkawinan paling bahagia sekalipun, gitu. Tapi ya nggak setiap bulan selalu pasti ada, nggak tiap Mhm. minggu 2 kali, Mhm. apalagi setiap hari ada, nggak gitu juga, Mhm. gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya pertengkaran besar katakanlah dalam 1 tahun 2 kali gitu ya di 5 tahun pertama perkawinan, itu sebetulnya normal banget, gitu, Oke. masih nggak apa-apa loh, Mhm. itu ya. Itu jadi bahan kita untuk kita masih memperbaiki apa lagi nih, Mhm. gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi nih, oh kok setiap hari nih gitu ya, jangan tunggu lama-lama deh, segera cari bantuan, Mhm. gitu. Jadi janganlah, sok-sokan bertahan, aku kuat," gitu loh. Padahal dia udah tiap hari berantem dan sudah selama setahun, gitu misalnya kayak gitu, gitu ya. Jadi cari bantuan dulu, jangan langsung